Well, thank you very much. We have Prime Minister Lee, a highly respected man. Singapore doing well. Amerika memanfaatkan Singapura sebagai pion untuk menguasai jalur ekspor Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dalam rekaman rapat rahasia yang bocor, Donald Trump dengan nada sinis mengatakan, Indonesia terlalu percaya omongan manis kami. Mereka pikir kami mitra, kami hanya butuh akses ke sumber daya mereka, lalu kendalikan pasar lewat Singapura. Biar mereka kerja keras, hasilnya tetap masuk ke kantong kita. Pernyataan itu jelas bukan sekadar candaan. Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh sumber intelijen independen mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan Singapura telah membentuk jaringan logistik tersembunyi untuk mengontrol arus barang dari Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekspor terbesar, menjadi target utama pengendalian ini. Lebih parahnya lagi, terungkap bahwa kontainer-kontainer ekspor asal Indonesia dibajak secara sistematis. Produk seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga hasil tambang diambil alih di pelabuhan transit dan kemudian dicap ulang sebagai produk asal Singapura. Tujuannya untuk mendapatkan tarif istimewa dan akses bebas hambatan ke pasar Eropa dan Amerika. Donald Trump bahkan dengan angkuh mengucapkan, mereka kira label Made in Indonesia akan dihargai di pasar global. Itu tidak akan laku. Tapi kalau kita ubah jadi Made in Singapura, semua pintu terbuka. Ini soal strategi dagang, bukan soal etika. Sebuah pernyataan yang menampar harga diri bangsa dan menyiratkan penghinaan terhadap kredibilitas Indonesia di mata dunia. Permainan kotor ini ternyata bukan hanya soal label. Ada skenario besar yang dirancang Amerika dan Singapura untuk menjegal pertumbuhan ekspor Indonesia. Singapura dengan bantuan teknologi tinggi dan logistik dari Amerika perlahan-lahan menyusup ke pasar tradisional ekspor Indonesia. Mereka mengambil alih pasar CPO Indonesia di India, merebut pangsa pasar kopi di Timur Tengah, dan bahkan mencuri perhatian investor nikel di Eropa. Sementara itu, Indonesia dibiarkan terjebak dalam birokrasi panjang dan hambatan non-tarif yang dibuat-buat. Banyak pelabuhan di Eropa dan Amerika Serikat mencurigai kontainer asal Indonesia tanpa alasan jelas. Pemeriksaan berlarut-larut, dokumen ditolak, bahkan beberapa pengiriman dibatalkan sepihak oleh pihak bea cukai mereka. Anehnya, hal itu tidak terjadi pada kontainer asal Singapura. Mereka melenggang masuk tanpa hambatan, bahkan ketika membawa barang serupa dengan kualitas dan sumber bahan yang identik. Apakah ini kebetulan? Atau ada tangan tak terlihat yang mengatur permainan dari balik layar?